Selamat sore pemirsa, jumpa lagi ya dengan kita berdua dalam acara ngobrol-ngobrolnya. Nah, untuk sore hari ini kita akan bagikan tips hukum mengenai tentang bagaimana sih cara membedakan sertifikat tanah yang asli ataupun yang memang itu aspal atau tiruan. Jadi jangan sampai di sini nanti para netizen ketika memiliki sertifikat tanah itu mengalami kesulitan untuk membedakannya gitu. Oke. Nah, untuk sertifikat tanah itu sendiri Rika, itu sebenarnya itu apakah ada ciri yang paling spesial nggak untuk membedakan antara yang tiruan atau yang aspal? Kalau bedain fisik itu mungkin agak susah ya, karena dimana-mana kalau aspal itu pasti dia punya dari sampul sampai mungkin dia ada tanda stempel, tanda tangan tuh mungkin mereka sudah dipalsu semua ya. Gitu. Mungkin lebih gampangnya kalau untuk membedakan yang asli dengan yang palsu itu bisa cek ke BPN. Gitu. Jadi istilahnya alangkah baiknya untuk membedakannya bisa langsung ya pemirsa untuk lakukan ke BPN checking itu agar diperiksa oleh kantor pertanahan mengenai keasliannya. Dan juga kalau memang istilahnya para netizen juga memang kepingin untuk menelusuri apakah ini benarnya pernah ada atau tidak, untuk lokasi tadi juga bisa ngecek ya ke pihak kelurahan, karena di dalam namanya setiap kelurahan itu ada namanya buku girik atau buku tanah yang memang itu mengatur setiap histori dari tanah tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kita istilahnya membeli sertifikat tanah itu dari hasil lelang, dari bank ya Pak? Ya, itu sebenarnya itu legal atau memang apa ya? Perlu kita harus ngecek dulu nggak sih Rika? Kalau banknya ini yang sudah lumayan punya nama, itu biasanya mereka sebelum menerima jaminan tuh biasanya mereka sudah cek dulu ke BPN seperti itu. Jadi kalau aku bilang sih untuk beli dari lelang itu safe lah. Jadi memang kalau dari badan pasti ada pengecekan terlebih dahulu pemirsa. Jadi istilahnya tidak perlu khawatir kalau nanti itu adanya kesalahan atau apa kan begitu. Nah, lalu misalkan kalau sertifikatnya itu diketahui ya Rika ada yang ganda. Nah, lalu cara kita istilahnya untuk memperjuangkan milik kita itu bagaimana? Kalau sertifikat ganda itu biasanya nanti tinggal ngecek. Kalau di BPN rasanya nggak mungkin ganda ya, Bu. Mereka cuma punya satu, biasanya gitu. Jadi kalau seandainya ada dua sertifikat yang kepemilikannya berbeda, itu bisa dicek ke BPN, itu nanti bisa tahu ya aslinya yang mana. Gitu. Jadi istilahnya kalau di pihak BPN itu udah pasti ada ya satu sertifikat ya. Kalau emang ganda itu udah pasti ada kemungkinan ada yang palsu begitu guys. Jadi, nah kemudian terakhir, apakah kemudian sertifikat tanah itu kita perlu nggak sih Rika istilahnya untuk melakukan seperti istilahnya pengukuran lagi ketika misalkan Rika beli objek lahan, terus agar Rika yakin terhadap sertifikat tanah ini memang betul-betul asli, itu Rika juga melakukan cek lokasi terlebih dahulu gimana? Kalau biasanya sih sebelum beli tanah aku cek lokasi dulu sih terus aku bisa sehingga lihat untuk batas-batas tanah itu gitu. Kadang-kadang ya mungkin di BPN ukurannya sudah benar, cuman kadang-kadang di realnya itu kadang-kadang namanya tetangga kanan kiri depan belakang itu kadang-kadang ada yang ya nggak banyak sih, 1/2 meter gitu kan, ngambil ke sini buat pembatas kali apa kan gitu-gitu sih kemungkinan masih ada, jadi mungkin lebih bagus untuk cek fisik juga gitu. Jadi istilahnya selain untuk kita checking di BPN juga kita juga cek dulu guys lokasinya
siapa tahu itu menembus punya orang juga kan gitu. Jadi Kalau nembus punya orang nggak apa-apa sih kok. Kalau punya kita yang komplain. Oke. Jadi itu yang tips dari kita ya guys ya mengenai sertifikat tanah, dan itu semoga istilahnya bermanfaat buat kalian. Dan untuk sesi kita akhiri sampai di tips-tips hukum yang berikutnya ya guys. Sampai jumpa.